Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Sukses dan Kaya. Kali ini kami akan membahas tentang begini cara Abu Rizal Bakri cari uang. Pantas harta kekayaannya triliunan rupiah. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Abu Rizal Bakri merupakan sosok yang sangat tersohor di Indonesia. Sosok Abu Rizal Bakri dikenal sebagai seorang politisi yang cukup mentereng. Bahkan Abu Rizal Bakri sempat digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden. Selain seorang politisi, Abu Rizal Bakri pun dikenal sebagai pengusaha sukses. Bahkan usahanya tak hanya satu. Tapi Abu Rizal Bakri memiliki beberapa perusahaan besar. Bicara soal kekayaan, tentu Abu Rizal Bakri memiliki harta berlimpah. Bahkan beberapa kabar menyebut bahwa Abu Rizal Bakri memiliki harta kekayaan hingga triliunan rupiah. Beberapa kabar menyebut bahwa harta kekayaan Abu Rizal Bakri mencapai 30,2 rupiah triliun. Lantas dari mana Abu Rizal Bakri mendapatkan harta sebanyak itu? Hampir semua orang tahu bahwa Abu Rizal Bakri merupakan pemilik stasiun televisi swasta, TV One. Namun ternyata Abu Rizal Bakri memiliki beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan yang dikabarkan milik Abu Rizal Bakri diantaranya, PT Bakri Brothers Terbuka, bergerak di bidang manufaktur dan infrastruktur. PT Bumi Resource Terbuka bergerak di bidang pertambangan. PT Bakri Teleko Terbuka, bergerak di bidang komunikasi. PT Bakri Land Terbuka, bergerak di bidang perkembangan, perdagangan, dan jasa. PT Energi Mega Persada, bergerak di bidang migas. PT Bakri Sumatera Plantations, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dari beberapa perusahaan tersebutlah Abu Rizal Bakri mendapatkan harta kekayaan hingga triliunan rupiah. Mengulas kiprah bisnis Abu Rizal Bakri, pemilik Bakri Group yang menaungi TVN dan ANTV. Abu Rizal Bakri telah lama dikenal sebagai salah satu pengusaha dari kerajaan bisnis Bakri Group dan politisi Indonesia. Kilas balik ke tahun 2012 lalu. Ical, demikian sapaan akrabnya, pernah ditetapkan sebagai calon presiden Parpol Golkar untuk pemilu Presiden RI 2014. Ia berkecimpung di gelanggang politik dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ke-9, tahun 2009 sampai tahun 2014. Selain itu, ia sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tahun 2005 sampai tahun 2009, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, tahun 2004 sampai tahun 2005. Adapun beberapa perusahaan Ical yang terdaftar sebagai emiten diantaranya adalah PT Bakri dan Brothers Terbuka, BNBR, PT Bakri Land Development Terbuka, LT, PT Bakri Teleko Terbuka, BTEL, PT Intermedia Capital Terbuka, MDIA, PT Visi Media Asia Terbuka, Viva, dan PT Graha Andra Sentra Propertindo Terbuka, JGLE. Selama aktif berkiprah sebagai pengusaha, ia kerap mengurus berbagai organisasi pengusaha. Ia pun pernah menduduki posisi Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kadin, selama 2 periode, yakni tahun-tahun 1994 sampai tahun 2004. Sedangkan di tahun-tahun 1992 sampai tahun 2004, ia memimpin kelompok usaha Bakri. Abu Rizal Bakri lahir di Jakarta, tanggal 15 November tahun 1946. Ia adalah putra sulung dari H. Ahmad Bakri dan Hj. Rosniah Nasution. Ayahnya berasal dari Lampung, sedangkan ibunda dari Sumatera Utara. Ia memiliki 3 orang adik, yaitu Rosmania Odi Bakri, Indra Usmansyah Bakri, dan Nirwan Dermawan Bakri. Bisnis Bakri Group telah dirintis oleh sang ayah sejak tahun 1942 di Teluk Betung, Lampung. Ketika pertama berdiri, ayahnya merintis usaha rempah-rempah serta hasil perkebunan seperti karet, kopi, dan lada. Usaha inilah yang menjadi cikal bakal Bakri Group. Menikah dengan Hj. Tati Murni Triati, Ical Bakri mempunyai 3 orang anak yang kini terus berkiprah meneruskan bisnis keluarga mereka. Ketiga anaknya ialah Anindya Novian Bakri, Anindita Anestia Bakri, dan Anindra Ardiansyah Bakri alias Ardi Bakri, suami dari artis cantik Nia Ramadhani. Sudah berjiwa pemimpin sedari muda, Abu Rizal Bakri menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung, ITB. Di sana ia mengambil jurusan Teknik Elektro dan sukses lulus pada tahun 1973. Selama kuliah di Bandung, Ical mengembangkan jiwa kepemimpinannya lewat pengalaman berorganisasi.
Ia sempat menjadi anggota Dewan Mahasiswa, Ketua Senat Mahasiswa Elektro ITB, dan juga Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Selain itu, Abu Rizal Bakri pun diketahui sebagai salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan Ketua HIPMI ketiga. Selain itu, masih banyak lagi pengalaman organisasi dalam perjalanan karir politik dan bisnis Abu Rizal Bakri. Kilas balik ke tahun-tahun 1976 sampai tahun 1989. Ia menjadi Ketua Umum Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia. Sementara pada tahun-tahun 1984 sampai tahun 1988, ia menjadi ketua dari Asosiasi Kerjasama Bisnis Indonesia-Australia, dan masih banyak lagi. Kekayaan Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri pernah disebut sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Seperti diketahui, Grup Bakri mempunyai berbagai ladang uang di hampir semua sektor penting dalam perekonomian. Ical dengan bakat bisnisnya yang cemerlang berperan sangat besar dalam mengembangkan, memajukan, serta memperluas sayap bisnis Bakri Group. Beragam bisnis mereka mencakup berbagai sektor, di antaranya ialah energi, properti, pertambangan batu bara, minyak, infrastruktur, kesehatan, jasa keuangan, media, telekomunikasi dan operator seluler, perkebunan, media massa, juga teknologi. Keragaman bisnis inilah yang membuat Grup Bakri meraup banyak keuntungan. Pada tahun 2006, namanya mulai masuk dalam daftar orang terkaya ke-6 di Indonesia versi Forbes. Dengan total kekayaan mencapai 1,2 miliar dolar AS, 17,8 triliun rupiah. Berdasarkan list yang dirilis Forbes 2007, Abu Rizal Bakri adalah orang paling kaya di Indonesia. Saat itu total hartanya menembus 5,4 miliar dolar AS, 81 triliun rupiah. Bahkan majalah Globe Asia 2008 juga menyebut nama Abu Rizal Bakri sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Kekayaannya saat itu berada di angka fantastis, yakni 9,2 miliar dolar AS, 84,6 triliun rupiah. Abu Rizal Bakri mengalahkan beberapa taipan terkaya dari berbagai negara, termasuk Robert Kuok, Malaysia, Teng Fong, Singapura, Chaleo Yovidia, Thailand, dan lainnya dalam lingkup Asia Tenggara. Kekayaan Bakri saat itu meroket lantaran saham salah satu anak usahanya terus menanjak dari Rp300 per lembar, 2004, menjadi Rp5.900 per lembar, 2007. Sayangnya, tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan Abu Rizal Bakri tak berlangsung langgeng. Krisis moneter global yang melanda di tahun 2008 membuat Ical tak dapat bertahan di peringkatnya. Tahun itu, namanya turun ke peringkat 9 dalam daftar bergengsi Forbes. Di tahun 2012, namanya tak lagi ada dalam deretan konglomerat terkaya tanah air. Demikian pembahasan tentang begini cara Abu Rizal Bakri cari uang. Pantas harta kekayaannya triliunan rupiah. Terima kasih dan sampai jumpa di video channel Sukses dan Kaya selanjutnya.